Jadi anak-anak tuh kami masuk TV gitu ya. Kira-kira Excited jadi iya, kami masuk YouTube nah katanya. Jadi padahal sebenarnya bukan ini ya. Kami artis jadi jadi masuk 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 TV, masuk ini. Jadi mungkin anak-anak tuh seneng ya kali ya. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel OPS Palembang di Ups Ngopi Bareng, biar pinternya juga bareng. Apa kabar teman-teman operator dan rekan-rekan guru se-Indonesia, baik yang ada di rumah, di luar, yang masih di sekolah. Salam sejahtera, salam satu data. Nah, bintang tamu kita ini dari Google Master Trainer, ya, Saudari Widuri Deasari SPD GR. GR ini gigi rontok bukan? Bukan. Ya? Nah, apa kabar Saudari Widuri? Alhamdulillah baik Kak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Saudari Widuri, seperti yang kita ketahui, Kemdikbud mengeluarkan surat edaran nomor 0697-B.B5 GT 01015/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang isinya memerintahkan kepada seluruh guru untuk menautkan akun belajar ID ke SIM PKB sebelum tanggal 12 Maret 2022. Nah, jadi pertanyaannya ini, tujuan Kemdikbud itu menautkan akun belajar SIM PKB ke belajar ID itu apa itu tujuannya? Oke. Jadi ini sedang hot-hotnya ini Kak ya. Sedang jadi hot trending topik lah kalau trending topik. iya. Benar itu. Benar. Jadi akun belajar ini digunakan untuk harus disuruh untuk ditautkan ke SIM PKB. Harus ditautkan, benar. Paling lambat tanggal 12 Maret itu karena akan digunakan sebagai SSO, single sign on ke SIM PKB. Berarti manajemen itu ya? Iya. Berarti loginnya kembali ke SSO. Iya, jadi loginnya itu ke akun belajar ID Kak. Jadi nanti emailnya itu pakai akun belajar ID. Iya, Oh. Jadi tidak perlu lagi ngingat nomor UKG, kan panjang tuh nomor UKG, passwordnya kan. 2000 Jadi cukup sekian. pakai akun belajar ID. Jadi lebih mudah, lebih simpel. Jadi apa namanya itu, dia langsung masuk ke SIM PKB. Kemarin kalau tidak salah OPS Palembang keluar ke apa namanya itu cara menautkan ya, kalau tidak salah cara menautkan belajar ID ke SIM PKB. Iya. Nah, itulah tujuannya ya. Iya benar. Jadi Oke, selain itu juga akun belajar ID ini banyak manfaatnya Kak. apa itu manfaatnya? Ya bisa mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Mengakses aplikasi pembelajaran. Iya benar. Yang waktu itu kalau tidak salah kayak email ya, yang simpen Iya, Google Drive. Google, itu ya. Iya benar. Terus manfaatnya untuk guru? Ya itu aplikasi pembelajaran. Kan sekarang lagi daring nih, masih daring gitu. Ya, masih Jadi daring. bergunanya bisa pakai Google Meet, kayak itu Google Form, Google Docs. Jadi segala macam platform dari Google Workspace for Education. Terus ada juga bisa ke rumah belajar. Kemudian ada lagi aplikasi yang baru tuh aplikasi Merdeka Mengajar. Oh, itu aplikasi baru lagi itu Iya. ya. Jadi aplikasi Merdeka Belajar itu di-download apa cuman itu? Di-download, ada aplikasinya Kak di Play Store. Bukan melalui link. Bukan. Jadi ke situ juga itu. Iya, loginnya pakai loginnya akun belajar pakai ID. tadi. Iya, benar. Nah, jadi kalau yang belum mengaktifkan akun belajar ID silakan diaktifkan. Iya ya. betul, harus diaktifasi. Harus diaktifkan itu, harus diaktifasi, dan aktivasinya itu bisa cek di channel OPS Palembang. Itu ada cara untuk mengaktifkan akun belajar ID. Nah, jadi tonton terus OPS Palembang, channelnya OPS Palembang, di situ banyak manfaatnya. Nah, jadi aplikasi Merdeka Mengajar itu di-download di Play Store. Iya. Nah, itu Merdeka Mengajar itu kayak mana itu fungsinya? Oke, jadi aplikasi Merdeka Mengajar itu platform pembelajaran yang diperuntukkan untuk guru, kepala sekolah. Jadi di sana tuh ada perangkat pembelajaran Kak,
ada juga asesmen penilaian, terus ada juga video inspirasi untuk pelatihan guru. Oh, jadi aplikasi Merdeka Mengajar itu cuman untuk guru. Iya, untuk guru, kepala sekolah. Tidak. Berarti guru itu ngelihat aplikasi Merdeka Mengajar, terus cara ini ya Iya, ngajar sebagai referensi lah untuk ngajar kayak itu. Untuk meningkatkan kompetensi juga. Di situ jadi kayak modul-modul itu ya? iya Ada ada. modul-modul untuk Benar. pembelajaran asesmen juga di situ ya. Oh, terus apa namanya tuh? Jadi kayak setelah mereka mendownload Merdeka Mengajar itu ada aktivasinya juga. Cukup login pakai akun belajar ID. Setelah ditautkan ke SIM PKB atau Sebelum- setelah aktivasi? Iya, setelah aktivasi langsung setelah bisa. aktivasi langsung Merdeka Mengajar bisa Iya, di-login. bisa. Oh, jadi materi-materi mengajar untuk siswa itu ada di situ ya? Iya, ada. Oh, nah hubungannya akun belajar ID dengan aplikasi Merdeka Mengajar? Oke, hubungannya. Jadi untuk login, untuk masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar itu harus pakai akun belajar ID. Tidak bisa pakai Gmail biasa, Kak. Oh, itu tadi ya Iya. harus diaktifasi. Jadi Kemdikbud itu ngeluar ke biar guru-guru tuh enak belajarnya ya. benar. Karena sekarang sudah sistem internet aplikasi ya. Iya, kira-kira terus ya. pakai satu akun B bisa buka berbagai aplikasi. Tidak penting lagi kan, kayak itu nak ingat-ingat akun yang mana kemarin daftar kan. Iya jadi tapi bisa digunakan untuk email juga itu? Bisa, Kak. Bisa ya? Iya. Nah, jadi sama akun belajar ini kayak Gmail. Biasa itu, Kak. Cuman bedanya kalau Gmail kan @gmail.com, ini Ya, @belajar.id. Ya. Sama berarti bisa digunakan untuk Kirim email kirim bisa. email. Jadi tidak susah ya. Iya. Itu pakai internet dak aplikasi Mengajar ID? Aplikasi Aplikasi Merdeka mereka mengajar pakai. Harus pakai internet. Iya, Berarti materi-materi untuk siswa tuh bisa di-download di situ. bisa. Nah, perbedaan kan ada Gmail karena ini kan akun belajar ID ini kan sama seperti kayak Gmail ya. Iya. Nah, itu perbedaan Gmail dengan akun belajar ID itu pasti kan ada perbedaan setiap Pastinya. aplikasi atau apalah kayak itu kan. Pasti ada ini. Nah, bedanya apa tuh? Oke, jadi kalau akun belajar ID ini khusus untuk pembelajaran. Jadi diperuntukkan untuk peserta didik, pendidik, tenaga pendidik. Nah, itu Kak. Kalau Gmail kan umum untuk seluruhnya Ya, bisa. untuk seluruh ini. Jadi difokuskan untuk pembelajaran. Oke, terus bisa mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran tadi. Yo, kayak Google Workspace for Education, terus Canva for Education, ada aplikasi Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, iya. Itu bedanya. Oh, bedanya berarti banyak ke aplikasi lain ya. Iya. Kalau Gmail itu cuman Siko itulah. Jadi, nah di situ kan ada juga kalau tidak salah untuk peserta didik. Iya. Ya. Nah itu sama ya peserta didik juga sama untuk ngaktif ke akun belajar. Iya, caranya juga sama. Nah untuk siswa apa yang fungsi agar siswa itu ngaktif ke akun belajar ID? Ya, memudahkan proses pembelajaran daring. Jadi lebih mudah berkomunikasi, kayak belajar sama guru, berkolaborasi. Itu bisa pakai akun belajar ID itu. Jadi berarti kalau 1.000 siswa harus 1.000-1.000-nya diaktifkan ya? Iya. Terus perbedaan akun belajar ID dengan email biasa, pasti kan ada yang lebih mencolok tuh. Nah, apalah yang lebih mencolok itu? Oke, yang pertama untuk Google Drive. Kalau Google Drive akun biasa itu Kak, penyimpanannya tuh terbatas. Nah, kalau ini akun belajar ID tuh lebih besar penyimpanannya. Kira-kira ada batas dah itu? Lebih besar biasanya kan kalau lebih Iya. besar itu pasti ada batas. tuh, Jadi misalnya awalnya satu itu, tera. awalnya untuk penyimpanannya itu unlimited. Tetapi nanti terhitung mulai Juli 2022 itu akan dibatasi. Batasannya belum tahu, belum keluar nih dari Google-nya kan Kak. Tapi nanti pokoknya lebih besar dari Gmail biasa. Jadi maksudnya tuh untuk siswa namanya tuh
kayak kita ngirim tugas, siswa ngirim tugas ke guru kayak itu ya, bisa ya. Bisa. Karena guru ngasih pelajaran nih daring kan, buka di akun belajarnya. Ya, bisa pakai Google Classroom Kak, ada yang namanya. Oh, Jadi Google Classroom tuh aplikasi untuk pembelajaran kelas lah, kayak ruang kelas. Jadi guru bisa nambahin tugas, bisa ngasih materi, itu juga bisa dinilai langsung, dan itu tidak bakal makan memori. Oh, udah bakal makan memori. Iya. Makan nasi itu bisa tapi. Bisa. Nah, itu. Jadi tidak usah khawatir kayak, nah memori penuh, habis kayak mana nih, hapus dulu foto, hapus dulu video kan, aplikasi apa lagi nih harus dihapus. Nah, tidak perlu lagi itu Kak. Jadi kita bisa simpannya di Google Drive tadi. Oh, dari Google Drive. Iya, Berarti Google Classroom tuh juga penyimpanannya tuh terotomatis ke Google Drive Kak. Jadi kalau siswa ngupload tugas, gitu ngirim tugas ke guru di Google Classroom, itu tersimpannya di Google Drive, bukan ke HP. Oh. Jadi memori HP aman. Memori HP tidak tersambung ke Iya, memori HP. betul. Jadi tetap dia nyambung tapi tidak ke HP. Jadi mungkin penyimpanannya ke Google Drive. Iya, penyimpanannya ke Google Nah, Drive. itu kan bisa juga ke rumah belajar ya. Nah, Iya. rumah belajar itu kan waktu itu Widuri kan pernah Ghost 2 ya. ke Gus tuh, sekolah ya. iya benar. Benar ya? Kelas 10 ya. Nah, ke 110. Nah, itu apakah masih berlanjut atau tidak? Masih ada. Masih berlanjut rumah belajar itu. Iya. Jadi Itu kan juga, masih guru-guru ini kan masih kurang paham atau masih apa ya namanya itu belum aktif lah secara Iya. keseluruhan melakukan di rumah belajar ya. Rumah belajar. Nah, itu kayak mana tuh biar guru-guru bisa pakai rumah belajar Google Classroom. Oke, jadi Bapak Ibu ya, kan kita sekarang masih dalam proses pembelajaran daring. Ya, Gak mungkin kan kita cuma kayak ngirim tugas WA, kirim foto di bukunya. Tentunya kita harus terus berinovasi gitu, biar muridnya juga tidak bosan sama daring ini kan. ya karena di rumah belajar juga ada yang video tentang Iya. ya pembelajaran itu. Benar, jadi bisa memanfaatkan rumah belajar. Di situ banyak video pembelajaran, ada juga Iya, games edukasi. Benar. Jadi siswa itu Tidak bosan gitu tidak kan Kak. bosan. Wah, enak nih. Ya. Dengan guru ini, wah nonton tapi sambil belajar gitu kan. iya, Ada yang benar. lagu-lagu, ada gambar kartun. Mungkin dia pikir nonton tapi otaknya Belajar, iya. belajar gitu ya. Nah, terus dari rumah belajar ada apa lagi? Ada lagi Canva Kak. Nah, Canva itu yang mungkin agak susah kali ya. Kalau Canva. Ya, Canva tuh sebenarnya paling bagus itu Kak. Paling bagus kayak mana? Itu bagus untuk guru tuh berkreasi. Jadi guru bisa buat presentasi di Canva, bisa bikin video di Canva, bisa bikin poster. Banyak Kak. Kayak PowerPoint ya. Iya, tapi di situ sudah disediain template, banyak templatenya. Iya. Itu fungsinya untuk apa lah tuh? Untuk pembelajaran juga pakai akun belajar tadi. Kalau kita pakai akun belajar, login ke Canva for Education itu Kak, bisa menikmati segala macam template, terus gambar apa segala macam itu gratis. Kalau biasanya kan kalau Canva tuh harus berbayar. Ya. Kalau yang normal tuh berbayar per bulan kayak itu. Kalau pakai akun belajar itu bisa gratis. Oh, jadi khususnya pakai akun belajar. Iya, bisa Nah, dinikmati itulah. seluruh fiturnya tuh secara Benar. gratis. Enak nih jadi sama dengan yang bayar berarti ya. Iya, Nah, benar. jadi enak nih kalau kita ngaktifkan akun belajar ID ini banyak nih manfaatnya untuk Iya, benar. apa namanya itu pembelajaran di rumah belajar, Canva, terus Google Classroom ya. Nah, jadi itulah tadi cepet-cepatlah kawan-kawan guru, rekan-rekan guru untuk mengaktifkan akun belajar ID. Nah, kadang-kadang kawan-kawan guru ini kan masih bukan lupa sih, tidak inget. Tidak inget ya, Iya, nggak ingat. Untuk cara mencari akun belajar ID, di mana itu? Oke, kalau pertama untuk mengecek ketersediaan akun belajar, misalnya belum pernah unduh akun kan, sudah ada belum nih akun belajar, sudah dapat belum nih, kayak itu bisa buka di website belajar.id, di sana langsung muncul untuk mengecek ketersediaan akun belajar, bisa masukin nama, terus tanggal lahir di sana, terus cek, kalau misalnya sudah ada, sudah tersedia, bisa hubungi operator, minta operator untuk download akun belajar beserta passwordnya.
Itu melalui pd.data.kemdikbud itu Kak. Oh, di situ ya. Jadi untuk yang kawan-kawan guru, bapak ibu guru yang belum tahu cara ngambil apa namanya? Akun belajar belajar ID di pd.data.kemdikbud.go.id. Boleh tanya ke operatornya. Jadi mungkin di situ langsung muncul ya. Ya, di-download. Nah, langsung diaktif ke ganti password ya. Iya, betul. Nah, biar tidak do di kucak-kucak. Jadi Kemdikbud sudah memfasilitasi guru ya. Iya. Memfasilitasi guru secara gratis kira-kira. Iya, ya? benar gratis. Nah, jadi SIM PKB sudah memfasilitasi guru secara gratis untuk mengaktifkan akun belajar ID biar guru-guru juga mungkin tidak bosen kali ngajar ya. Iya. Bapak Ibu guru tidak bosen ngajar. Nah, mana kalau misalnya guru olahraga? Guru olahraga bisa juga. Bisa juga. Iya. Ya, jadi di luar dia pakai Infocus tidak? Bisa pakai Google Meet kan? Oh, bisa sambil pakai Google. iya. Kirain tadi bisa di luar sambil lari-lari main bola misalnya kan. Kalau ini Google Meet pakai akun belajar itu Kak, kate batasan waktu. Kate durasi berapa jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam Google Meet dengan siswa tuh bisa. Tidak mati-mati. 24 jam berarti? Bisa. 24 jam. Jadi misalkan kalau guru sakit atau bukan sakit sih atau ada kesibukan mungkin kita belajarnya siang be. Yeah. Kalau malam gua rasa istirahat kali. Jadi bisa jadi tanpa batas. Nah, jam berapa baik Google Meet tanpa batas. Nah, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam tanpa batas. Terus dari banyaknya Google Site, Google platform, Google Workspace for Education. Nah, apa dia itu bahasa Inggris pulo. Nah, kan banyak tuh aplikasi-aplikasinya. Nah, paling enak guru tuh pakai aplikasi yang mana untuk Paling ngajar? enak. Yang pertama itu pasti Google Drive untuk nyimpan data, Ya. RPP segala macam simpan situ Kak aman. Aman. Nggak usah takut, ada virus kan kok laptopnya ada virus terus datanya hilang, nggak perlu takut itu. Terus yang kedua itu ada Google Classroom untuk belajar kan bisa kasih materi, kasih tugas, terus ini nilai hasil kerja siswa juga. Terus ada namanya Google Form. Google Form itu kayak kuis Kak untuk kalau misalnya ujian semesteran itu bisa pakai Google Form. Ya. Terus ada juga yang namanya Google Slides sama Google Docs. Wah, Google Docs. Iya. Bukan yang itu ya. Yang mana? Google Docs, bukan. Bukan. Lain. Kalau Google Slides itu untuk bikin presentasi. Sama kayak Canva, enggak? Ya Beda? bisa juga Canva. Tapi kalau Canva kan sudah disediakan template-nya mau kayak apa, warna segala macam itu. Kalau Google Slides itu kayak Microsoft PowerPoint. Terus ada juga namanya Google Sites. Beda lagi. Kalau Google Sites itu bisa guru bikin website untuk sekolah bisa, atau website untuk kelasnya sendiri bisa itu Kak. Google apa tuh? Google Sites. Kayak website Google jadi. Sites. Oh. Kalau website kan biasanya perlu tahu coding kayak itu Kak. Susah kan, ribet lah. Nah, kalau ini tidak Kak, tinggal drag drop, tinggal tarik lepasin. Tinggal tambah gambar, tambah ini langsung Tidak repot jadi. Oh, jadi itulah ya enaknya pakai Google akun belajar ID. Jadi Google Site itu bisa untuk buat website kelas. Iya, bisa. Enak kita. Tugas anak-anak ditaruh di situ kan hasil karya, ada foto-fotonya, bisa Kak di situ. Ini anak-anak kelas 6 Iya, benar. Nah, ini kegiatan belajar mengajar di kelas 6A misalnya. Iya. Jadi di websitenya mungkin bisa di website kelas 6A ya, kan? Iya, benar. Jadi enak. Jadi anak-anak tuh kami masuk TV gitu ya. Kira-kira Excited jadi iya, kan. kami masuk YouTube nah katanya. Jadi padahal sebenarnya bukan ini ya. Kami artis jadi jadi masuk TV, masuk ini. Jadi mungkin anak-anak tuh seneng ya kali ya. Iya. Kita bicara soal aplikasi karena aplikasi ini pasti pakai gadget ya. Pakai elektronik lah. Nah, misal kalau siswanya itu ndak ada HP misalnya, macam mana tuh? Apakah dia bisa ikut bareng dengan kawannya atau kayak mana tuh?
Bisa. Kalau misalnya siswanya belum punya HP, ada HP orang tuanya kan Kak, bisa tinggal login baik di HP orang tuanya, login akun belajar ID itu. Oh, Jadi itulah enaknya pakai akun belajar ID. Misalnya kita nggak punya laptop, pinjam laptop teman, bisa login di situ. Pinjam HP teman, bisa login di situ jadi Kak. mereka tetap tidak ketinggalan ya. Iya, yang penting ingat kan kita nama akunnya, terus passwordnya. Oh, kayak itu ya. Nah, email kan ini kan kayak hampir sama dengan email, berarti bisa dipakai untuk daftar akun-akun kayak Play Store, kayak apa namanya itu, aplikasi yang lain, karena kan kayak akun Gmail kan, cuman bedanya @.com, Iya. @gmail.com. .com. Kalau ini kan @belajar.id, berarti bisa ya, Bisa. bisa dipakai untuk daftar-daftar akun. Tapi dikhususkan emang untuk pembelajaran. Oh, jadi Jangan buka misalnya apa sih nonton kayak itu Ya, kan Kak. misalnya. Nah, iya takutnya kalau disalahgunakan penggunaannya Ya, bisa benar, dinonaktifkan sama Kemdikbud. benar. Jadi jangan salah guna ke Iya, benar. email. Ya. Kita tetap terus merdeka belajar. Nah, itu. Nah, Widuri ini kan seorang guru nih. Nah, pastikan banyak tahu lah tentang aplikasi ini. Apakah saudari Widuri ini sudah menerapkan ke siswanya? Nah, di situ pasti ada perbedaan tuh dari sebelum menggunakan belajar ID dengan setelah menggunakan belajar ID. Pastinya kan ada misalnya siswa tuh lebih aktif. Bu, kita hari ini buka video gitu kan. Pasti kan ada tuh ya, mungkin dia lebih aktif untuk belajarnya. Nah, kira-kira perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan akun belajar apa tuh? Oke, jadi pertama tuh pernah pas Widuri ngajar kelas 3, itu anak kelas 3 tuh belum dapat akun belajar. Jadi waktu itu masih anak kelas 5 sama kelas 6. Terus mulai tahun ajaran kemarin itu ngajar kelas 5 sudah mulai dapat akun belajar dipakai kan. Jadi pas kemarin ngajar kelas 3 itu di Google Classroom, itu pakai email orang tua semua. Jadi bingung pas ngirim tugas. Ini siapa? Misalnya namanya Yanto kan. Siapa Yanto? Di kelas kan enggak ada nama siswa Yanto kan, bingung jadi. Nah, kalau ini kan akun belajar itu punya siswa sendiri, nama siswa sendiri. Jadi tahu kalau mereka kirim tugas, oh si ini Anissa misalnya kirim tugas, langsung tahu Kak ada namanya kan, benar, emailnya. Terus mereka juga enggak ribet lagi. Kalau misalnya Google Meet itu langsung terhubung pakai Google Classroom, itu ada pilihannya untuk Google Meet Kak. Jadi bisa langsung pas mereka buka Google Classroom, kalau kata Widuri ngomong, kita hari ini Google Meet ya nak, langsung mereka klik tombol Google Meet itu. Jadi langsung masuk ke Google Meet-nya. Oh, berarti tanpa Widuri share link lagi, benar share kan, kode lagi, tidak perlu. begitu kita Google Meet langsung klik Google Meet, mereka masuk sendiri. Iya benar. Nah, jadi itu tadi perbedaan siswanya pasti ada kan perbedaan siswanya. Nah, perbedaan siswanya itu apa yang kelihatan dari siswanya? Iya, jadi anak-anak juga semakin semangat ini belajar darinya. Karena sudah punya akun sendiri, sudah ngerti kan. Mereka juga bisa pakai untuk YouTube juga bisa itu Kak, akun belajar. Dan kalau akun belajar juga dibatasi. Karena kontennya tuh benar-benar yang khusus untuk anak-anak kayak itu. Mereka juga tidak bisa komen sembarangan. Itu kolom komentarnya Sama kayak mungkin kayak apa namanya itu, email yang diawasi oleh orang tua. Iya, ada benar. ya, kayak gitu ya. Jadi setiap di mereka ini pasti ada pemberitahuan misalnya. Iya. Gitu kan ya. Jadi konten ini bersifat dewasa misalnya kan. Oh, kayak itu. Jadi mereka tuh mungkin lebih seneng kali ya. Tahu-tahu dibuatnya akun Mobile Legend. Tidak bisa ya? Iya, itu takutnya bisa sebenarnya. Tapi nanti takutnya bakal dinonaktifkan sama Kemdikbud. Itu jangan ya, iya, buat jangan. anak-anak siswa SD, SMP, SMA mungkin jangan ya. Jadi akun belajar ID itu memang khusus untuk Belajar. belajar. Nah, terus kalau dari untuk gurunya sendiri, perbedaan setelah menggunakan akun belajar ID dan sebelum menggunakan akun belajar ID, mungkin perbedaannya dari bawa-bawa buku misalkan. Iya, benar. Dari bawa-bawa buku, sekarang tidak ada ya, mungkin bawa gadget, cuman laptop gitu kan ya. Nah, pasti mungkin ada lah pasti perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan akun belajar ID.
Oke, jadi jelasin dulu awalnya akun belajar ID ada ini kan karena pandemi COVID-19 nih. Mm-mm. Ya, jadi menjawab keresahan guru selama daring itu kan kayak aduh memori penuh, Ya, HP kan, pakai tugas WhatsApp, siswa, ya, iya benar. WA segala macam itu tugas penuh. Terus pakai laptop, ini apa virusan kayak itu Ya. laptopnya kan Kak hilang semua data RPP, soal itu segala macam. Benar, benar. Terus adalah dari Kemdikbud ini dihadirkanlah akun belajar ID. Mm-mm. Oke, jadi pertama guru tuh seneng nih ada belajar ID. Jadi bisa nyimpen data tugas-tugas itu di Google Drive, aman. Benar. Terus aman juga dari virus itu Kak. Nggak perlu lagi apa colok-colok flash disk itu. Tinggal ngirim deh share bagikan ke Google Drive kayak itu. Tinggal kita kasih link. Jadi kawan tuh bisa akses kayak itu kan. Oke, terus guru juga bisa jadi mengakses berbagai macam platform pembelajaran itu. Jadi lebih semangat kan kayak mengupgrade diri. Oh, hari ini belajar pakai apa lagi nih? Pakai apa lagi nih? Kayak itu kan. Terus belajar jadi guru tuh. Jadi meningkatkan kompetensi guru juga. Itu sih terasa Rian, Kak. Salah satunya untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi guru tuh punya wawasan yang lebih luas kali ya. Iya benar. Kira-kira. Karena zaman sekarang zaman IT, jadi guru memang diwajibkan ya Iya, untuk bisa menguasai. menguasai dunia pendidikan. Wah, dengan Cak Mano Caronyo agar merdeka belajar. Ya, Iya. kira-kira kayak itu ya. Nah, tanggapan dari kepala sekolah tentang aplikasi-aplikasi ini, pasti kan ada tuh. Oh, bagus tuh, Bu Widuri, silakan dilanjutkan. Kayaknya kita lebih enak pakai akun belajar ID. Nah, jadi kan kepala sekolah mungkin buat kawan-kawan kita menggunakan akun belajar ID. Jadi di situ banyak belajar. Nah, pasti kan ada tanggapan. Iya, benar. Dari tanggapan kepala sekolah seperti apa ini? Ya tanggapan kepala sekolah bagus Kak. Jadi apalagi karena kami pakai Google Drive di sekolah tuh. Jadi ada Google Drive SD 111. Jadi di sana bisa bank soal kita upload sana kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ada foldernya. Terus RPP di sana. Jadi misalnya kepala sekolah mau ngecek ini sudah belum buat RPP, bisa dicek di situ Kak langsung di Google jadi, Drive. Nggak perlu lagi kan apa kumpul-kumpul itu. Jadi Google Drive-nya SD 111 dibuat, jadi dipantau oleh kepala sekolah. Iya. Jadi tidak bisa lagi ngomong sudah buat RPP, sudah Bu, padahal belum, kayak itu ya. Mungkin kepala sekolah ngecek buka, oh Google, oh iya memang Soal-soal sudah. juga Iya, iya, kan benar, kalau benar. nak ujian kirim situ kalau misalnya butuh ini. Nah, jadi soal itu bisa disimpan di situ. Iya. Jadi untuk semester selanjutnya mungkin tidak payah lagi Benar. ya. Tidak payah. Nyari Ya. dulu kan enggak perlu. Iya, tinggal buka Google Drive SD 111. Ya. Buka, klik soal. Wah. Kalau kita ganti kelas tahun depannya misalnya Iya. berubah kelas kan bisa Masih ini tetap iya. di situ tapi Bisa lihat punya mungkin guru kita lain. bisa jadi referensi. Iya benar. Nah, benar. Jadi tanggapan kepala sekolah tuh mungkin sangat memuaskan Iya ya dengan benar. adanya Sangat membantu sangat akun belajar ini. membantu. Jadi kepala sekolah juga tidak payah. Jadi tidak payah nak apa namanya itu ya? Ngasih tahu datang gini. Belum ngumpul RPP. Oh, ya, tapi kalau di ini wah, belum ini guru ini belum katanya. Tinggal di WA, kumpul RPP ya. Gitu. Jadi tidak payah-payah lagi kepala sekolah. Oke, untuk yang terakhir mungkin ya, pastikan ada pesan untuk akun belajar ini, pesannya untuk kepada teman-teman guru agar mereka cepat mengaktifkan akun belajar ID. Oke, jadi untuk Bapak Ibu guru, kita sudah difasilitasi nih sama Kemdikbud, sudah dikasih kemudahan. Apa salahnya untuk kita memanfaatkan kemudahan itu? Kita aktifasi akun belajar ID, kita manfaatkan, kita gunakan untuk proses pembelajaran. Karena akan memudahkan kita juga sebagai guru dalam pembelajaran daring khususnya. Selain itu juga akun belajar ID ini bisa menjadi jalur komunikasi antara Kemdikbudristek dan guru, seperti itu. Oke, itulah pesan dari Ibu Widuri ya, untuk akun belajar, cepat mengaktifkan akun belajar ID. Nah, mungkin itu saja ya bincang-bincang kita dengan Ibu cantik kita, Ibu Widuri Deasari SPD GR. Wah, jadi buat rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, silakan mengaktifkan akun belajar ID dan menautkan akun belajar ID ke SIM PKB sebelum tanggal 12 Maret 2022. Oke ya, itulah
perbincangan kita tentang belajar ID. Manfaat akun belajar ID ke SIM PKB. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.